Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi di episode 57, membahas tentang apa kata Tuhan dan apa kata orang. Nah, kemarin kita sudah membahas 3 syarat cukup di dalam bagaimana kita mempersepsi ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama sudah kita bahas, itu pemikiran kita harus tunduk pada Al-Quran. Yang kedua, kita diperintahkan untuk melakukan Iqra. Yang ketiga, ayat dan ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat, atau dengan kata lain, ayatlah yang menjelaskan ayat. Nah, sekarang kita membahas syarat cukup yang keempat. Yang keempat yaitu kita diperintahkan untuk melakukan tartil. Nah, perintah ini dapat kita lihat di surah Al-Muzammil ayat 4. Di sana dikatakan warattilil Quran tartila. Nah, dan tartillah Al-Quran itu, terjemahannya biasanya sampai kepada kita kan, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan makhraj yang benar, yang baik. Nah, biasanya juga surah Al-Muzammil ayat-ayat awal ini dimaknai sebagai perintah kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, sekarang mari kita lihat apakah seperti ini yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita membahas tentang tartil, kita membahas ada 2 surah yang turun di awal-awal kenabian Rasulullah, yaitu surah Al-Mudaththir dan surah Al-Muzammil. Nah, keduanya ini coba lihat di terjemahan, itu artinya sama, orang-orang yang berselimut. Nah, mari kita lihat apa bedanya gitu. Nah, Al-Mudaththir ini berasal dari kata huruf yang dibentuk huruf dal sa'ra, dasara. Nah, ini maknanya merujuk pada maksud meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, tapi sifatnya lebih bersifat material. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ayatnya, ya ayyuhal mudaththir, dikatakan di situ kan qum fa'anzir, tegakkanlah dan berilah peringatan. Terus dikatakan warabbuka fakabbir, warabbaka fakabbir, Tuhanmu yang maha besar, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Nah, ini kalau kita lihat semua perintah-perintah material. Dalam konteks ini diperintahkan untuk berdakwah. Nah, kalau kita lihat surah Al-Muzammil ini kan terbentuk dari kata huruf kata zai, mim dan lam, zamlah. Nah, ini merujuk pada makna yaitu menanggung sesuatu yang berat, tapi secara psikologis, secara subjektif, bukan beban dalam konteks yang pertama tadi gitu. Nah, kalau berselimut itu ibaratnya yang pertama diletakkan saja, kalau yang kedua berselimut artinya dibebankan demikian berat gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ayatnya di sana Allah katakan ya ayyuhal muzammil qumil lail, bangunlah pada malam hari illa qalil, kecuali sedikit atau separuh, nisfah, separuh gitu, awin qus minhu qalila, atau lebih dari itu. Kenapa terus dikatakan aurid alaihi. Nah, itu dikatakan atau lebih daripada itu. Nah, terus dilanjutkan lagi warattilil Quran tartila, dan tartillah Al-Quran secara tartil yang benar. Nah, kenapa disuruh tartil? Karena apa? Karena ayatnya dilanjutkan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat. Nah, jadi dapat dibedakan
makna yang sama-samanya berselimut tadi. Yang satu meletakkan di atas letak yang lain biasa saja. Yang kedua, kalau bahasa Indonesia ini selimut kencang lah gitu kan, beban. Tapi maksudnya di sini adalah itu adalah beban yang berat. Makanya disuruh bangun pada malam hari. Karena apa? Karena kita disuruh tartil karena Allah akan menurunkan suatu perkataan yang berat. Jadi ayat ini bukan perintah bangun malam untuk melaksanakan tahajud seperti yang kita pahami selama ini. Ya kan? Kita baca tahajud, terus bacalah pelan-pelan dengan syahdu ini. Nah, ayat ini Allah menegaskan akan menurunkan perkataan yang berat. Nah, kalau misalnya tahajud itu datang kemudian dalam konteks Isra Mi'raj, sedangkan ayat ini datang, dua ayat ini Al-Mudaththir dan Al-Muzammil ini pada awal-awal kenabian, di mana di situ diperintahkan untuk berdakwah Al-Mudaththir, sedangkan Al-Muzammil diperintahkan untuk mengkaji, untuk mentartil apa yang diturunkan Allah. Jadi bukan perintah untuk sholat tahajud. Nah, sedangkan sholat tahajud itu sebenarnya dapat kita lihat di surah Al-Isra ayat 79. Nah, di situ kan dikatakan wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka. Nah, sebagian malam kamu bertahajudlah sebagai tambahan bagi kamu. Asa, mudah-mudahan ayyam asaka rabbaka, Tuhanmu mengangkat kepada apa? Maqam mahmuda, kepada tempat yang terpuji. Nah, jadi disinilah disinilah perintah tahajud, bukan di surah Al-Muzammil. Nah, tapi selama ini selalu surah Al-Muzammil ini dikatakan sebagai perintah Allah untuk bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Padahal perintah sholat saja pada waktu itu belum, karena ayat ini baru turun dalam setahun kenabian. Nah, setelah surah Iqra, surah Al-Qalam. Nah, ada yang mengatakan juga baru surah Al-Mudaththir dan surah Al-Muzammil. Nah, sekarang apa makna daripada kata perintah untuk mentartil Al-Quran ini? Nah, ini nanti akan kita bahas di episode 58. Apa saja makna tartil daripada Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini setidaknya kita sudah dapat memahami bahwa ayat Al-Muzammil ini adalah ayat untuk memerintahkan kita untuk melakukan tartil terhadap ayat-ayat Al-Quran, bukan ayat untuk kita bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Nah, inilah perbedaannya kalau kita tidak hati-hati melihat apa yang orang katakan dan apa yang Tuhan katakan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.